Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru akan membacakan sedikit cerita tentang daerah tempat tinggal Edo. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah yang menumpuk di sekitar sungai. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang sungai itu terlihat berantakan. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah di dekat sungai. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Kini, sungai itu telah bersih kembali, dan udara di lingkungan tempat tinggal Edo menjadi sejuk dan segar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti dalam cerita Edo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah macam-macam hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. 6. Berpendapat dan berorganisasi. 7. Mengembangkan kebudayaan daerah. Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah macam-macam kewajiban sebagai warga masyarakat. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Membantu tetangga yang terkena musibah. 6. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak, sekarang coba kamu tuliskan apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu sebagai anggota keluarga. Selain memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab, sebagai warga masyarakat, kita juga memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Warga masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi
baik sebagai produsen, distributor, dan konsumen. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Usaha ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, usaha pertanian. Kedua, usaha jasa. Ketiga, usaha perdagangan. Dan yang keempat, industri kecil. Kedua adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. 1. Firma. Usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. 2. Persekutuan komanditer atau CV. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. 3. Perseroan terbatas. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. 4. Badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan negara yang seluruh modal atau sebagian modalnya dimiliki negara. 5. Koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. 3. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. 4. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Nah, anak-anak, karena kalian telah menyimak video ini dengan baik, sekarang ambil buku tulismu, lalu kerjakan soal-soal berikut. Bu Guru akhiri video ini, tetap semangat belajar dimanapun dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.